kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah Kesultanan Banjar. Ini Reja. Luas areanya 1,3 hektar, sementara bangunan inti Masjid Agung Banten itu sekitar 625 meter karena 25 kali 25 ya. Dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin antara 1552 sampai 1570-an, masa awal pembangunannya. Kemudian Sultan kedua Maulana Yusuf membuat pendopo atau disebut Serambi Timur sebagai tambahan masjid bangunan ya. Nah memang jemaah semakin banyak, jadi dikasih tambahan itu pendopo itu. Sultan ketiga Maulana Muhammad Nasruddin membuat pawastren, tempat sholat berjamaah istri, jadi tempat sholat berjamaah para untuk wanita ya. Kemudian Sultan yang ke-6 yaitu Sultan Haji atau Abu Nasr Abdul Qahar, beliau ini membuat tiamah. Tiamah itu bangunan yang bertingkat sebelah kiri masjid, kalau kita menghadap ke sana itu digunakan sebagai tempat berdiskusi masalah keagamaan dan sosial. Itu dibangun pada abad 17 masa Sultan Haji. Perancang bangunannya orang Belanda namanya Hendrik Lucas Karkil. Terus ada menara. Menara ini juga digunakan sebagai media atau sarana untuk mengumandangkan azan dan pemantauan. Terus ada jam matahari atau disebut budget istiwa atau istiwa, itu digunakan sebagai petunjuk waktu sholat dengan bantuan sinar matahari, karena di tengahnya ada besi. Makam para sultan di sekitar masjid ini terdapat 16 makam sultan. Dari 21 sultan ya 16 makam sultan terdapat di area Masjid Agung Banten. Sisanya gimana, Pak? Kenapa? Sisanya gimana? Apanya? Sisanya. Sisanya itu ada di Kenari 2, di Surabaya 2, terus di Kasunyatan 1, Maulana Yusuf Sultan 2. Jadi 21. Yang di Surabaya itu kan Sultan Syafiuddin, Sultan Rafiuddin. Kalau yang di Kenari Sultan Abdul Mafakhir, Sultan Abdul Malik Ahmad Kenari. Yang di Kasunyatan Sultan Maulana Yusuf, yang ada untuk gerbang gede itu Panembahan Maulana Yusuf yang sana itu ya. Iya, sebelum sampai sini. Sebetulnya itu yang makam Abdul Mafakhirnya ada irigasi sebelumnya lagi itu, yang kalau dari arah Serang sudah kiri ada kali itu pada yang pertama. Terus kalau bangunan benteng, oh iya, benteng ini jadi benteng Keraton Surosoan.
Keraton Serosoan itu adalah pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Ini yang kelihatan bentengnya setebal 8 meter untuk melindungi serangan musuh. Jadi benteng itu untuk pertahanan. Nah, keraton ini dibangun pada tahun 1525 pada masa Sultan Hasanuddin. Kemudian pada abad ke-17, tepatnya tahun 1682, terjadi kehancuran total pada masa Sultan Agung Tirtayasa, karena pada saat itu terjadi perang saudara dengan putranya yang bernama Sultan Haji, ya, pada Abu Nasr Abdul Qahar, ya. Dan pada tahun 1683 keratonnya dibangun lagi oleh Sultan Haji, dan perancang bangunannya atau arsiteknya dari Belanda yang bernama Hendrik Lucas John Cardel. Kemudian keraton ini terakhir dihancurkan oleh Belanda, oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Daendels, Herman William Daendels, pada tahun 1809. Tidak dibangun lagi sampai sekarang. Dari dulu tuh semua bangunan ini arsiteknya dari Belanda, Pak? Yang pertama itu dari Jawa, dari Majapahit, namanya Raden Sepat, dan juga ada ahli bangunan dari Cina namanya Cep Bancut. Kalau Belanda itu abad ke-17, 1680-an itu baru masuk, ya. Seperti membangun menara, membangun tiama, terus membangun keraton yang kedua kali setelah perang saudara itu Hendrik Lucas Cardel yang ditugaskan untuk membangun itu arsitek Belanda. Jadi di situ digambarkan bahwa Islam itu tidak alergi dengan kebudayaan manapun selama tidak berkaitan dengan akidah. Berarti dari dulu masjid sama benteng tetap di luar gitu. Masjidnya itu Kenapa? di luar benteng masjid dari dulu. Iya. Jadi keraton itu ya itu konsep kota Islam. Jadi ada pusat pemerintahan, ada alun-alun, ada masjid. Alun-alunnya itu yang Alun-alun ini tempat yang terbuka ini. berarti yang menarik itu alun-alun. Iya, termasuk menara. Sini termasuk lapangan terbuka. Pak, jadi pemerintah ini sekarang kalau cara melestarikan peninggalan-peninggalan ini dengan cara apa? Ya, diadakan ekskavasi contohnya. Ekskavasi itu punya semacam penggalian nampakkan struktur. Seperti ada pembugaran itu merestorasi. Pada saat merestorasi ini seperti ini gelas ini teko pecah tapi dibuat lagi seperti yang aslinya. Contohnya membuat yang menjadi contoh itu ya bangunan yang ada. Kecuali misalnya guci ini utuh tadinya jatuh terus direkonstruksi itu sama aja direstorasi dikembalikan lagi bentuk aslinya selama itu memang kepingannya masih di sekitar itu misalnya contohnya. Jadi kalau fasilitas kayak kursi-kursi sama payung-payung yang ini yang dibangun ini cuma ya itu baru, jadi itu kan untuk semacam daya tarik wisata supaya pengunjung atau peziarah ini lebih nyaman, lebih betah. Jadi sekarang kan udah nggak semberat lagi kayak dulu. Contohnya kayak mobil, kendaraan roda 4 nggak boleh masuk ke sini kecuali tertentu aja. Jadi kalau Pemda ini penataan atau disebut revitalisasi ini dengan konsep penataannya, sementara lembaga lain namanya Lembaga Balai Pelestarian Cagar Budaya ini ya dengan konsep Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Misinya apa? Melestarikan, melestarikan, melindungi gitu, supaya benda itu tidak rusak, supaya tidak terancam punah. Intinya kalau Lembaga Balai Pelestarian Cagar Budaya itu melindungi, melestarikan. Jadi mereka pengembang juga, Pemda pun begitu ada penataan di wilayah atau area yang bersinggungan dengan situs cagar budaya, mereka berkoordinasi kerjasama dengan pihak yang mengelola cagar budaya ini supaya dalam penataan itu tidak terjadi ini nggak buat apa ditata bagus-bagus kalau bangunan bersejarah yang dirusak misalnya kan, seperti itu. Jadi beriring aja. Kami juga dengan konsep cagar budayanya, dengan konsep pelindungan, pemeliharaannya, pengawasannya ya. Terus mereka juga dengan konsep kekiniannya mungkin atau supaya pengunjung lebih betah, lebih nyaman dan sebagainya. Tadi dengan Bapak siapa? Pak Mulangkara. Pak Mulangkara. Mulangkara, nomor saya. Sebelumnya terima kasih Pak Iya, atas waktunya. enggak. Mohon maaf. Iya, Mbak, mohon maaf mengganggu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.